Hey yo, what's up? Ketemu lagi di channel gue. Kali ini gue akan jelasin tentang tahapan-tahapan bekerja di event organizer. Jadi mulai episode ini gue akan jelasin mulai dari brainstorm, kreatif konsep, terus build timeline sama checklist. Terus kemudian abis itu kita ada produksi, kemudian eksekusi, dan abis itu kita akan bahas tentang report. Jadi stay tune terus. Mulai part 1 ini kita akan mulai bahas tentang brainstorm. Check it out. Pernah dengar yang namanya brainstorm? Atau ini adalah hal pertama kali yang kalian dengar tentang brainstorm? Kalau kalian baru dengar yang namanya brainstorming itu apa, di sini akan gue jelasin tentang step-step apa yang ada pada saat nanti kalian menjalankan sebuah brainstorming event. Nah, di I.O. biasanya brainstorm itu dijalankan setelah kalian menerima brief. Misal, klien itu sudah memberikan brief mulai dari term of reference-nya seperti apa, terus kemudian kalian sudah dikasih guideline eventnya pengen seperti apa, temanya tinggal kalian kembangkan. Nah, itu baru kalian bisa brainstorm. Nah, brainstorm ini biasanya di masing-masing I.O. juga berbeda-beda. Ada yang memang tapi kebanyakan ya strukturnya biasanya ada account, baik itu account manager maupun account eksekutif. Terus kemudian ada project manager selaku manajernya di dalam satu project tersebut. Terus kemudian ada produksi, dan selain itu juga ada planner. Nah, di masing-masing I.O. sekali lagi itu berbeda-beda. Planner itu jadi apa, atau mungkin biasanya planner juga nyatu sama production manager, project manager, atau mungkin nanti ada account juga nyatu dengan planner, ya itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya biasanya ada 4 unsur ini: project manager, ada account, terus kemudian ada creative planner, sama produksi. Nah, pada saat kalian menjalankan sebuah brainstorm tersebut, 4 unsur ini harus ada, karena dari sanalah akan tercipta sebuah konsep yang tepat, yang memang klien butuhkan, dan kemudian akan dikemas dengan secara baik pada saat nanti eksekusinya. Lalu sebenarnya apa sih itu brainstorm? Brainstorm itu pada dasarnya adalah menyatukan ide, baik itu ide gila, lu punya ide kayak apa, misalkan gue pengen bikin konsep stage-nya ada di atas air, atau lu pengen bikin konsep event yang memang bisa masuknya pakai e-ticket dan lain-lain. Itu kalian segila apapun kalian keluarkan idenya. Ini adalah hal penting. Jadi pada saat kalian brainstorm, jangan sampai, nggak ada yang salah. Pada saat kalian brainstorm nggak ada hal atau ide yang salah, karena semua ide akan dikeluarkan. Semua ide itu akan menjadi sebuah kesatuan nantinya untuk menentukan tema yang tepat, terus kemudian eksekusi yang tepat, nanti production dan lain-lain itu seperti apa. Jadi pada saat kalian brainstorm, ingatlah hal tersebut. Jadi nggak ada ide yang salah. Jangan, dan kemudian untuk sebagai tim, kalian juga jangan pernah menyela ide-ide yang keluar pada saat brainstorm. Oh enggak, itu nggak masuk akal misalkan. Atau jangan dong yang kayak gitu, itu jelek. Nggak ada ide yang jelek sebenarnya. Ide itu hanyalah brainstorm itu adalah menyatukan semua ide, baik itu ide yang gila, ide yang benar, ide yang salah, itu menjadi sebuah satu kesatuan untuk membentuk sebuah event yang keren, yang menurut kalian itu tepat untuk klien kalian, yang sesuai dengan brief yang sudah kalian terima. Nah, pada saat kalian menjalankan sebuah brainstorm, brief itu harus sudah disiapkan dengan matang, baik itu klien maunya apa, terus kemudian gambaran eventnya mau seperti apa, atau eventnya mau dibuat seperti apa, festival kah, konser kah, gathering kah, launching kah. Terus kemudian yang paling penting adalah event itu tujuannya untuk apa. Jadi pada saat brainstorm, si pihak account atau orang yang ngambil brief biasanya harus sudah tahu event ini mau dibawa kemana, tujuannya apa. Apakah memang untuk ngambil untung untuk sebuah project komersial, misalkan seperti festival-festival pada umumnya, atau mungkin event ini adalah untuk memberikan brand awareness untuk orang-orang tertentu, segmen-segmen mereka, segmen-segmen klien. Nah, itu juga harus disesuaikan. Nanti pada saat brainstorm, kalian bisa menyatukan ide-ide nih, kira-kira yang tepat untuk brief ini tuh seperti apa. Nah, pada saat brainstorming, keempat unsur tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu account, planner, project manager, kemudian produksi, itu punya tugas masing-masing pada dasarnya.
Oke, gue akan jelasin sedikit tentang gambaran keempat unsur tadi, tugasnya seperti apa. Yang pertama yaitu account. Account biasanya itu pekerjaannya adalah client handling. Jadi biasanya di beberapa IO, hampir semua sebagian besar IO, account itu adalah orang yang paling mengerti dengan kemauan klien. Jadi pada saat kita brainstorm, account akan menjaga ide ini jangan sampai lari dari kemauan klien. Ide ini jangan sampai lari dari tujuan-tujuan yang sudah diambil tadi briefnya. Jadi account akan menjaga tentang hal itu. Jangan dong kalau kayak gitu, itu kelepasan, atau itu kejauhan, atau itu jauh dari ide awalnya, atau itu terlalu jauh dengan konsep yang dimau klien. Nah, account itu akan menjaga hal-hal tersebut, jadi agar ide yang liar itu bisa dimaksimalkan menjadi sebuah ide yang tepat untuk brief tersebut. Nah, terus yang kemudian yang kedua, planner. Planner ini fungsinya pada saat brainstorm adalah mengetahui ide-ide yang keluar dari semua tim itu mau seperti apa. Jadi biar nanti dia pada saat membuat sebuah konsep secara keseluruhan, secara full, secara lengkap, itu dia sudah tahu payung besarnya mau seperti apa. Misalkan temanya The Greatest Showman misalkan, atau mungkin the apalah itulah nantinya gitu. Jadi si planner ini sudah punya gambaran umum tentang apa yang akan dia buat. Jangan sampai pada saat dia membuat sebuah creative plan itu dia tidak tahu apa yang akan dibuat gitu. Tujuannya juga dia nggak tahu seperti apa. Nah, ini fungsinya sebagai planner. Yang ketiga, produksi. Produksi akan memberikan batasan kepada para yang memberikan ide itu. Nanti misalkan gini, kalau kayak gini stage-nya itu nggak bisa, itu harus pakai A, harus pakai B, misalkan harus pakai raging truss, harus pakai ring lock dan lain-lain. Atau mungkin sound systemnya nggak bisa kalau sebesar itu, dia akustiknya kurang bagus di ruangan tersebut atau lain-lain. Jadi produksi akan memberikan advice pada saat ide itu keluar. Misalkan account atau misalkan planner akan ngeluarin ide nih, bla 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 bla. Produksi akan ngejagain, oh itu bisa kok, itu bisa dibangun. Oh stage-nya mau melengkung-lengkung. Oh produksiannya bentuknya mau seperti A, seperti B. Nah itu dari sisi produksi nanti akan bisa menjelaskan, oh itu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Kalaupun bisa dilakukan, apakah harganya mahal ataupun harganya memang masuk dengan budgetnya. Jadi pada saat brainstorm, produksi sudah bisa tahu gambarannya, oh angkanya akan segini pada saat nanti kita ajukan ke klien quotation-nya gitu. Kemudian untuk project manager, biasanya project manager akan memberikan sebuah riset kecil tentang gambaran brief yang ada. Misalkan gini, event A ini ternyata segmennya untuk kelas A, B, dan C. Nah, dia udah tahu nih event-event sejenis yang pernah diadakan seperti ini, baik itu dari sisi kegagalan, keberhasilan, maupun nanti sebaiknya harus seperti apa. Nah, project manager biasanya akan memberikan advice seperti itu agar memang event ini bisa berjalan lebih baik dari yang pernah ada. Atau itu adalah fungsi project manager untuk memberikan gambaran riset yang pernah dilakukan atau mungkin pernah ada di dunia event ini. Kemudian berbicara tentang riset. Nah, di event organizer biasanya di sebuah IO tersebut untuk riset itu akan menggunakan beberapa data yang memang sudah pernah dipublikasi oleh badan riset yang tertentu, ataupun mungkin memang kalau mau cepat biasanya ambil riset-riset yang ada di Google itu untuk size seperti apa untuk produk tersebut atau mungkin klien tersebut. Kita sudah tahu juga mereka sudah pernah bikin apa. Kalaupun memang ini acara annual, misalkan gambaran tahun lalu seperti apa, gambaran 2 tahun sebelumnya seperti apa. Nah, riset-riset kecil tersebut memang dibutuhkan pada saat brainstorm. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah patokan acuan bagaimana kita membuat event yang lebih baik. Contoh, misalkan event tersebut klien nggak bilang pengen diadain di mana misalkan, tapi tahun sebelumnya itu sudah pernah diadakan di Bali, tahun sebelumnya lagi itu sudah diadakan di Makassar misalkan. Kita mau taruh di Bali lagi, jangan. Itu pastinya akan jadi pengulangan yang memang membosankan. Nah, sebaiknya kita cari alternatif tempat lain yang memang berdasarkan riset tersebut akan jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu adalah sebenarnya fungsinya riset pada saat brainstorming itu. Jadi nanti akan membuat klien kita juga tepat untuk pembuatan si creative plan nantinya. Jadi sampai titik ini kalian mengerti tentang brainstorm itu apa?
Oke, di selanjutnya akan gue jelasin lagi step selanjutnya setelah brainstorming, yaitu creative plan. Bagaimana membuat creative plan yang baik, creative plan yang tepat untuk sebuah brief. Oke, see you next video. So stay safe everyone, jaga diri masing-masing. Siap.